Oke, semuanya kembali lagi di video pembelajaran struktur data. Jadi di video pembelajaran kali ini aku bakal menjelaskan tentang dua turunan dari linked list, yaitu adalah stack dan queue. Nah, jadi untuk stack sendiri ini sebenarnya itu ada dua representasi. Jadi representasi pertama itu adalah ada representasi dari linked list sama representasi dari array namanya, array. Nah, kita bakal bahas tentang representasi linked list dulu. Jadi untuk representasi linked list itu sebenarnya mirip sama linked list biasa, sama single linked list ya. Jadi stack itu kan adalah sebuah kumpulan elemen yang insertion sama deletionnya itu sesuai prinsip last in first out gitu ya. Jadi stack itu last in first out itu berarti LIFO. Berarti dia LIFO atau last in first out. Nah, untuk untuk representasi linked list, mungkin aku bakal jelasinnya itu. Biasanya kan linked list itu di gambaran itu dia miring ke kanan ya. Nah, untuk stack ini sebenarnya sama aja sih, cuman karena kita kebiasaan melihat suatu stack itu dia vertikal, jadi mungkin aku akan menggambarkan itu tentang menggambarkan itu dengan bentuk vertikal gitu. Nah, ini adalah suatu pointer. Ini kayak first, cuman kalau misalkan di stack itu dia namanya top. Jadi top ini dia akan selalu ada di paling atas dari stack gitu ya. Misal ini tell you. Nah gini. Nah, itu gambaran dari stack. Jadi untuk pointer first itu kita ganti jadi namanya kita ganti jadi top, tapi sebenarnya sama aja. Terus dia itu menganut prinsip last in first out. Jadi kalau misalkan ada yang masuk, itu dia bakal jadi di paling atas. Jadi kalau misalkan ada sebuah pointer masuk, misal pointer ini isinya V, dia mau masuk ke dalam sini. Nah, untuk kalau misalkan dia masuk, dia bakalan jadi kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4 VTLU. Nah, topnya dia bakal ganti ke si V. Nah, gitu. Nah, terus untuk keluar, biasanya kalau misalkan dia keluar itu dia bakal dari paling atas dulu. Jadi karena dia last in first out, artinya yang terakhir masuk dia bakal pertama keluar. Jadi ini kalau misalkan keluar ya si V dulu yang keluar gitu. Jadi nanti gambarannya itu gambarannya kurang panjang ya. Ini V tell you, ini kan top. Nah, ini dia bakal jadi beda kalau jadi gini dia. Ini topnya. Nah, si V itu dia bakal di sini. Dia udah nggak ada hubungan sama si stack tadi. Makanya nanti si U ini dia bakal jadi yang paling terakhir keluar karena dia itu masuk pertama gitu. Gitu. Nah, untuk contoh stack sendiri itu biasanya kalian temuinnya itu di tombol redo di Microsoft Word, atau misalkan di browser kalian. Itu kan ada yang tombol back sama forward. Itu salah satu contoh implementasi dari stack di bidang
IT kah? Ya di bidang IT. Nah, untuk representasi listnya sendiri, untuk elemennya, strukturnya ya, struktur elemen, itu sebenarnya nggak jauh beda sama linked list. Jadi ada info, ini ada address, gitu. Nah, terus untuk fungsi primitifnya sendiri, itu ada push sama pop. Untuk fungsi primitif, itu ada push sama pop. Anggap aja push ini itu adalah insert first, sama pop ini itu adalah berarti delete first berarti ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada bedanya sama single linked list biasa. Cuman namanya aja yang beda ya. Jadi push itu jadi insert first, insert first itu jadi push, delete first itu jadi pop. Untuk algoritmanya juga sebenarnya sama. Jadi kalian sebenarnya nggak harus ngafalin lagi. Cuman tinggal kalian sesuaiin aja sama sama soalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada soal stack tapi kalian sebelumnya udah pernah ngerjain soal linked list biasa, terus kalian pernah bikin insert first dan delete first, itu bisa kalian pakai. Tinggal kalian contoh lihat aja algoritmanya, soalnya itu algoritmanya sama. Jadi mungkin aku langsung lanjut ke representasi satunya lagi, yaitu representasi array. Soalnya ini yang agak berbeda. Oke, jadi di representasi array itu untuk array itu kan kita biasanya pakai indeks. Nah, untuk indeks pertama itu biasanya kita pakainya di 0. Jadi S. Jadi nanti untuk inisiasi kalian set dulu topnya itu sama dengan 0 gitu. Terus untuk elemennya, oh ya, sebelum aku jelasin ininya, untuk elemen dari stacknya sendiri itu dia ada 2. Jadi nanti kalau misalkan kalian bikin pseudocode-nya, itu kalian bikinnya nanti type stack. Nah, ini elemennya itu variabel dalam tipe bentukannya itu ada t array of info type gitu ya. Ini bebas kalian isi berapa. Sama satu lagi itu ada top. Nah, topnya di sini itu sebenarnya bisa address atau bisa integer. Nah, ini disesuaikan aja nanti kalau misalkan kalian dapat soal yang membutuhkan address atau integer gitu. Nah, untuk fungsi primitifnya sendiri itu ada beberapa tambahan fungsi. Jadi yang pertama itu ada fungsi isEmpty. Jadi ada isEmpty, ada isFull, ada push, sama ada pop. Nah, untuk isEmpty ini sendiri itu dia bakal nge-return apakah si stacknya ini masih kosong atau udah berisi gitu ya. Kalau misalkan isFull itu dia bakal ngecek kalau misalkan si stacknya ini udah memenuhi batas maksimal dari jumlah array-nya. Kan array itu kan dia dibatasin ya nilainya.
Kayak yang ini nih, dari array, misalkan array 50 of info type, itu artinya dia cuma bisa ada 50 elemen di dalam arraynya gitu. Nah makanya kalau misalkan dia udah penuh, itu dia nggak bakal bisa buat masukin lagi gitu, dia nggak bakal bisa nge-push gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk algoritma ini sendiri sebenarnya tinggal ini aja. Kalau misalkan s.top-nya itu sama dengan 0, itu kalian returnnya true. Sisanya nanti false. Else-nya false. Atau ini aku nulisnya gini. Return ya. Pasti if deh biar agak jelas. If s.top, s itu stack, variable stack, sama dengan 0, return true, else return false. Nah, kalau is full itu dia kebalikannya. Jadi kalau misalkan dia itu s.top-nya itu udah sama kayak nmax atau maksimal dari array-nya, itu dia bakal return true. Else-nya return false. Nah, itu untuk is empty sama is full. Untuk push dan pop sendiri, itu dia agak beda sama representasi dari linked list, karena di sini mainnya pakai integer. Kalau untuk push itu kita harus cek dulu gitu ya. Jadi misal di sini untuk push itu kita harus cek dulu apakah dia is full atau apakah stacknya itu udah penuh apa enggak. Ini nanti di sini kita panggil, ini kan push s ya. Push s sama ini aku ini aja deh. Jadi biasanya nih itu dia kayak gini. S stack, terus misal P itu dia info type-nya. Nah, nanti dia bakal ngecek dulu if is full s. Nah, dia bakal nge-return atau misalkan nge-print aja kali ya. Dia bakal nge-print stack penuh gitu misal. Else ini dia bakal jadi nanti dia itu bakal maju, si s.top-nya itu dia bakal nambah dulu dia bakal maju satu indeks gitu ya. Jadi s.top sama dengan s.top plus 1, baru nanti di sini s.top apa ya, t berarti ya, s.t oh ya yeah. Berarti dia enggak, berarti ini harusnya s.top top oh enggak, gini benar-benar s.t top s.t top. Nah, kenapa di sini aku pakai s.top? Soalnya tadi array-nya itu di si t ya. Makanya kita harus panggil dulu t-nya gitu. Baru kita manggil si top-nya.
Atau misal gini, aku rapihin dulu deh. S.t di sini top sama dengan S.t top. Oke, S.t S.t top sama dengan P. Nah, ini algoritma dari push. Jadi kita cek dulu apakah dia itu udah penuh apa belum. Kalau misalkan dia penuh, kita print stack penuh. Kalau misalkan dia masih kosong atau masih bisa diisi, itu kita tambahin. Ini lupa ditambah satu ya. Nah, ini kita tambahin topnya, baru nanti di array di index ke top itu kita isi sama info type-nya. Untuk pop itu biasanya parameternya cuma satu, jadi pop stack. Jadi untuk pop stack ini sebenarnya sama kayak kalau misalkan kalian ngehapus elemen dari array. Jadi sebenarnya tinggal kalian ini algoritmanya sama. Jadi kalian cek dulu if is empty s. Nah, ini kalian keluarin apa? Misalkan kalian print aja stack kosong gitu. Kalau misalkan dia ada isinya, itu kalian set. Jadi kalian masukin dulu salah satu elemen itu ke dalam address P gitu ya. Misal di sini aku bikin address P, sini deh, ADR P di atas ya, sebelum sebelum pengkondisian itu aku bikin dulu ADR P. Habis itu di sini P aku set jadi P itu aku isi sama elemen paling atas. P sama dengan s.t top. Nah, kalau misalkan udah, ini tinggal kalian kurangin aja s.top s.t top sama dengan s.t sorry tulisanku nggak rapi, s.t top min 1. Nah gini, kalau misalkan kalian gini artinya itu kalian udah ngehapus elemen paling atas dari list dari stack gitu ya. Intinya sama kayak pas kalian mau hapus elemen dari array biasa sih. Jadi kalian kurangin indeksnya, terus nanti dia bakal kehapus. Nah, alasannya kita masukin dulu ke dalam sebuah elemen P karena biasanya di soal-soal itu kalian nanti harus cara mencarinya itu biasanya kalian masukin terus kalian keluarin gitu loh. Jadi kayak kalian mau ngambil sebuah buku dalam suatu tumpukan buku, nanti harus kalian cari kan, kalian ambil dulu. Kalau misalkan kalian udah ngambil bukunya, itu biasanya kalian masukin lagi. Biasanya untuk soal-soal di praktikum itu kayak gitu, jadi agak tricky. Oke, itu tadi untuk stack. Lanjut kita bakal bahas tentang queue. Jadi untuk queue sendiri ini sebenarnya nggak beda juga sama stack. Jadi dia menganut prinsip sendiri, namanya tuh FIFO, first in first out ya. Prinsipnya itu dia FIFO atau first in first out. Jadi kayak kalian kalau ngantri aja, kalau misalkan kalian ngantri pertama, itu kalian bakal dilayanin lebih dulu gitu. Jadi biasanya dia itu ada dua, untuk representasi linked listnya itu dia ada dua pointer. Yang pertama itu ada pointer head, yang kedua itu ada pointer tail ya. Cuman aku bikin dulu ini. Kayak gini. Jadi nanti si head ini
dia sama kayak first, tapi si tail ini itu dia sama kayak last gini. Untuk queue sendiri itu dia bisa kayak double linked list juga, karena untuk implementasinya itu sama kayak queue di playlist Spotify kalian. Terus ya kayak antrian, kayak pokoknya yang bermacam, yang apa, yang ada antrinya itu dia pakai queue gitu. Misalkan ini tell you. Nah, kalau misalkan ngantri, ini nanti kalau misalkan ada yang baru lagi, misalkan di sini ada V gitu ya. Nah, nanti ini dia bakal jadi elemen pertama, artinya dia bakal, si head ini dia bakal ngarah ke V. Enggak deh, kalau ini aku lupa, ini aku balik sama stack. Kalau misalkan ada elemen baru, dia bakal ada di belakang. Jadi dia bakal ada di belakang U. Jadi nanti si tail ini dia bakal ngarah ke si V. Terus nanti dari U dia bakal nyambung ke V. Kalau misalkan mau ngedelete itu dia biasanya pakai delete first ya. Jadi nanti si T ini duluan yang bakal keluar gitu. Jadi nanti dia bakal nyambung ke sini. Nah, ini dia keluar gitu. Itu untuk Q. Nah, untuk ininya apa, strukturnya itu sama kayak linked list biasa. Jadi untuk elemennya, apa, untuk struktur elemennya itu dia ada info sama address next biasanya. Cuman kadang kalian bakal nemuin yang pakai pref juga gitu, jadi bisa kalian sesuaiin aja nanti. Terus untuk queue-nya sendiri tadi kan ada head sama tail ya biasanya. Jadi nanti kalau misalkan kalian bikin struct queue, nah itu nanti isinya itu ada dua, jadi head sama tail. Ini dia dua-duanya address gitu. Untuk fungsi primitifnya sendiri itu, fungsi primitifnya itu sebenarnya uh, insert last sama delete first gitu ya. Jadi tinggal kalian copy paste aja dari tugas kalian sebelumnya atau dari project yang udah kalian bikin sebelumnya. Itu dia insert last sama delete first. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran dengan materi stack dan queue. Untuk video selanjutnya itu kita bakal membahas materi terakhir, yaitu graph dengan tree. Oke, see you next video.